Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baik Fania Ulayafiatin dari kelas 12 IPS. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai dengan 1959. Oke, dalam gambaran besarnya, era demokrasi parlementer ini disebut juga era demokrasi liberal. Nah, pada saat itu, eh, era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Jadi tahun 1950 itu sebelum itu Indonesia telah bersepakat bersama Belanda di Perjanjian Renville untuk mendirikan Republik Indonesia Serikat, dan pada 17 Agustus 1950 dibubarkannya Indonesia Republik Indonesia Serikat menjadi kesatuan lagi atau Republik Indonesia. Nah, pada tahun 1950 sampai 1959 ini banyak kejadian terjadi, peristiwa penting seperti Konferensi Asia Afrika, terus pemilihan umum pertama di Indonesia, pemilihan konstituante, dan banyak hal negatif juga yang terjadi, itu ketidakstabilan politik. Nah, latar belakangnya, sebagaimana kita tahu Indonesia ini kan luas, banyak suku, banyak budaya, banyak agama yang berbeda. Itu membuat Indonesia pada masa ini belum bersatu padu. Jadi selama 3 tahun melawan Jepang dan 4 tahun melawan Belanda, Indonesia belum mempunyai kepemimpinan yang bagus. Jadi belum berpengalaman dan masih muda. Dan banyak masyarakatnya yang belum 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 berpendidikan, banyak yang belum bisa baca, dan banyak juga hal yang merugikan negara pada masa itu. Oke, gambaran umumnya pada tahun 1950 ini Soekarno itu menerapkan sistem pemerintahan presidensial atau parlementer atau demokrasi liberal. Nah, pemerintahan Soekarno ini menyimpang dengan UUD 1945 dan merubah Komite Nasional Pusat atau KNIP menjadi memegang kekuasaan legislatif, bukan presiden, malah mengikuti MPR, sama wewenangnya dengan MPR. Terus dan pada tahun 1949 ada konferensi meja bundar, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat, terus dikuasai oleh Belanda. Dan kenapa itu terjadi? Karena masyarakat Indonesia itu belum setuju dengan konsep negara kesatuan. Jadi konflik-konflik yang dijelaskan tadi oleh Novila itu belum disetujui oleh masyarakat Indonesia untuk menjadi negara kesatuan. Jadinya Belanda itu mengambil alih untuk menjadi negara serikat pada masa itu. Terus pada saat itu juga Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Muhammad Hatta menyerahkan kekuasaan presiden ke Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah, dan pada saat itu juga mulainya demokrasi parlementer. Nah, demokrasi ini dia tuh kepala negaranya tuh dipimpin oleh Perdana Menteri. Sedangkan kepala pemerintahannya sedangkan presiden menjadi kepala negara. Presiden. Nah, di demokrasi parlementer ini maksud saya Perdana Menteri itu menjadi kepala pemerintahan, sedangkan presiden itu menjadi kepala negara. Nah, yang saya bilang tadi juga ada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang dalam undang-undangnya itu nomor 7 tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara. Jadi ada undang-undang dalam undang-undang sementara ini yang berkata bahwa dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada Undang-Undang nomor 7 tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara, Republik Indonesia Serikat ini diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa disebut sementara? Karena ini hanya akan digunakan sementara karena belum terpilihnya konstituante yang memilih yang benar-benar
akan mengeluarkan konstitusi yang baru. Terus pada masa konstituante. Nah, konstituante ini pada tahun 1955 Indonesia mengadakan pemilihan umum pertama, dan banyak pemilihan dilakukan dari Dewan Perwakilan Rakyat sementara, banyak sekali. Terus pada tahun 1956 para konstituante ini terpilih dan mengadakan rapat untuk mendapatkan konstitusi baru. Nah, setelah itu berakhirnya demokrasi parlementer itu karena konstituante ini gagal. Konstituante ini gagal karena terlalu lama rapat untuk mendapat konstitusi baru. Sedangkan Presiden Soekarno juga mengeluarkan dekret presiden tahun 1959 yang bilang bahwa Indonesia ini adalah negara kesatuan. Adalah negara kesatuan. Jadi dari kesatuan. Nah, pada tahun 1959 ini Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berkata bahwa pembubaran konstituante dan mengubah lagi Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang 1945, bukan 1950. Nah, pada saat itu juga Presiden Soekarno mengganti demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin dan membentuk lembaga-lembaga MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Dan dalam hal ini juga Presiden Soekarno mengungkapkan bahwa pentingnya persatuan antara semua kaum di Indonesia, yaitu entah dari nasionalis atau agama atau komunis. Dan kita bisa ambil kesimpulan dari demokrasi parlementer ini bahwa presiden hanyalah pemimpin negara, sedangkan Perdana Menteri pada saat itu menjadi pemimpin pemerintahan. Dan kita juga di sini tahu caranya bagaimana pentingnya kesatuan, karena pada saat ini banyak pemberontakan dilakukan oleh masyarakat, dan kita juga harus belajar tentang bagaimana Indonesia itu menemukan konstitusi yang bisa kita gunakan sekarang pada saat ini, karena ini akar dari negara Indonesia itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.